Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Selma Margareta. Saya adalah seorang mahasiswa Fakultas Ekonomi Prodi Manajemen dari Universitas Swadaya Gunung Jati. Di sini saya akan memaparkan materi pertemuan ke-11 yaitu tentang Human Capital atau modal manusia, mata kuliah manajemen inovatif. Dengan tujuan untuk meningkatkan kepuasan kinerja karyawan dengan memungkinkan mereka untuk menggunakan keterampilan dan pengetahuan mereka untuk berkontribusi pada tujuan perusahaan. Dalam pertemuan ke-11 ini, saya akan memaparkan materi tentang Human Capital atau modal manusia. Arti dan pentingnya Human Capital. Istilah Human Capital pertama dikemukakan oleh seorang ekonom bernama Diergaard yang berpendapat bahwa peningkatan kesejahteraan pada perusahaan yang tidak tergantung pada tanah, peralatan, energi, sumber daya, melainkan pada kompetensi pengetahuan dari pegawainya. Kemudian ia mendeskripsikan posisi human capital sebagai kemampuan sumber daya manusia yang diperoleh melalui investasi pada sumber daya manusia yang mendeskripsikan bahwa human capital terdiri dari 4 hal yaitu yang pertama kemampuan, kedua perilaku, ketiga usaha, keempat waktu dan semuanya ini dimiliki dan dikendalikan sepenuhnya oleh pegawai. Ada 3 poin untuk mendeskripsikan human capital sebagai kombinasi dari keempat faktor tersebut sebagai berikut. Yang pertama, karakteristik atau sifat yang dibawa pada pekerjaan, misal inteligensi, energi, sikap positif, keandalan, dan komitmen. Yang kedua, kemampuan seseorang untuk belajar yaitu kecerdasan, imajinasi, kreativitas, dan bakat. Yang ketiga, motivasi untuk berbagi informasi dan pengetahuan, yaitu semangat tim dan orientasi tujuan. Peran human capital sebagai kunci keunggulan organisasi. Kunci keunggulan organisasi terdiri dari 3 kelompok utama dari aset perusahaan, yaitu yang pertama, aset finansial, misalnya uang tunai dan surat berharga. Aset itu disebut finansial capital. Yang kedua, aset fisik, terdiri atas peralatan, gedung, dan tanah. Yang terakhir, nomor 3, ada aset tak berwujud seperti modal organisasi, aliansi bisnis, pelanggan, merek, reputasi, modal intelektual. Hubungan kompetensi karyawan dengan human capital. Dalam meningkatkan kompetensi karyawan, tantangan utama yang harus diperhatikan yaitu kompetensi harus sesuai dengan strategi bisnis dan kompetensi perlu diciptakan melalui lebih dari satu mekanisme. Berikut ada 5 cara untuk meningkatkan kompetensi karyawan yaitu: pertama, membeli, mengganti sumber daya manusia yang lama dengan yang baru dan memiliki kualitas yang lebih baik. Kedua, membangun, investasi dilakukan terhadap sumber daya manusia untuk meningkatkan kualitasnya menjadi lebih baik. Ketiga, meminjam. Penggunaan konsultan atau partner efektif memungkinkan berbagi pengetahuan dan desain kerja baru. Keempat, melambung. Perusahaan harus mengeluarkan karyawan yang bekerja di bawah standar. Yang terakhir, yang kelima, mengikat. Mengikat karyawan jangan keluar merupakan tindakan kritis pada semua tingkatan. Transformasi peran divisi sumber daya manusia. Model konseptual yang dikemukakan oleh Urch menggambarkan bahwa transformasi divisi peran sumber daya manusia yang didasarkan pada 2 dimensi utama, yaitu dimensi operasional dan dimensi strategis. Dari 2 dimensi ini muncul 4 peran sumber daya manusia, yakni yang pertama, strategi partner, yaitu Departemen Sumber Daya Manusia harus mampu menjadi partner bagi manajer lini dan manajer lainnya dalam mengeksekusi strategi dan membantu merealisasikan perencanaan. Yang kedua, administratif expert, membantu tercapainya efisiensi administratif dan memastikan bahwa cost dapat dikurangi dan kualitas tetap terjaga secara kontinu.
Yang ketiga, employee champion. Departemen Sumber Daya Manusia harus dapat menunjukkan komitmennya terhadap manajemen dan pada waktu yang sama berusaha meningkatkan konstitusi karyawan lebih besar. Yang keempat ada change agent. Departemen Sumber Daya Manusia harus dapat menjadi agen perubahan yang kontinu, membantu proses dan kultur secara bersama, meningkatkan kapasitas organisasi untuk lebih baik. Sekian pemaparan materi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.